Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya Aniswa Ulia Nurrohmah dan dua teman saya, Destiana Nihatun Nuha dan Nanda Mustika Dewi, akan mempresentasikan materi filsafat, yaitu yang pertama, pengertian filsafat ilmu. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari dua bahasa. Yang pertama dari bahasa Arab, yaitu dari asal kata falsafah. Yang kedua yaitu dari bahasa Yunani, yaitu philosophia dan philin, yang artinya cinta, dan sophia. Yang kedua yaitu landasan ilmu. Landasan ilmu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ontologis. Ontologis adalah ilmu yang membahas hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisik. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula, metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologis. Aksiologis merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Oke, ini yang materi yang ketiga yaitu taksonomi ilmu berdasarkan ontologi dan epistemologinya. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja. Dalam ontologi meja, yaitu menggunakan realitas tentang meja. Realitasnya adalah terdapat gambar atau ide yang membuat kita mengenali apa itu sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja yang ada, tidak peduli berapapun ukurannya, warnanya, dan fisiknya yang berbeda, benda tersebut tetaplah sebuah meja. Inilah realitas dari ide dan gambaran yang ada. Awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan penangkapan keberadaan tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu mulai dilakukan analisa yang dilakukan oleh akal kita. Akal kemudian mengkategorikan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Inilah yang menjadikan praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari sama seperti benda-benda yang lainnya. Materi yang keempat yang akan kita jelaskan yaitu para ahli filsafat di dunia Yunani atau di alam Yunani. Yang pertama yaitu Thales. Thales merupakan ahli filsafat yang diperkirakan hidup antara pada tahun 642 sampai 548 sebelum Masehi. Dan Thales tersebut dianggap sebagai orang pertama yang merupakan mencari jawaban atas pertanyaan tentang asal segala benda di alam ini. Ia tinggal di sebuah pulau dan setiap hari ia melihat laut yang luas. Di samping dapat memberikan kehidupan bagi masyarakat di pulau itu. Di pulau itu juga dapat menimbulkan bencana bagi para nelayan. Ia pernah melakukan perjalanan ke negeri Mesir dan menyaksikan bagaimana sungai Nil dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitarnya untuk keperluan bertani. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa asal segala yang ada ialah air. Air senantiasa bergerak dan tidak pernah diam di pandangannya sebagai asas kehidupan segala yang ada. Yang kedua yaitu Anaximenes. Berbeda dengan Thales, Anaximenes yang hidup di antara tahun 584 sampai
528 sebelum Masehi berpandangan bahwa yang terjadi dasar di dalam semua benda dan kehidupan di alam ini adalah udara. Pandangan ini dikemukakan dengan landasan pikiran bahwa manusia dan semua makhluk hidup itu bernafas, yaitu mengambil udara yang melingkupi alam semesta. Udara merupakan sumber kehidupan karena tanpa udara semua makhluk akan mati. Jadi udaralah asal dari segala yang ada. Yang ketiga yaitu menurut Herakleitos yang hidup di sekitar pada tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi berpendapat bahwa tidak ada yang kekal di alam ini. Segala sesuatu tentu mengalami perubahan. Jadi, hakikat segala sesuatu ialah perubahan itu sendiri. Perubahan dilambangkan sebagai sifat api. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa dasar segala sesuatu ialah api. Adapun perubahan itu berlaku di bawah suatu hukum yang disebut logos, yang artinya pikiran yang benar. Yang keempat yaitu Pythagoras. Pythagoras hidup pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi dan tinggal di kota Kroton di Italia bagian selatan. Ia dikenal sebagai seorang yang selalu berusaha membersihkan rohaninya dalam mencapai kesempurnaan hidup. Dengan cara pemumian, manusia membersihkan jiwanya agar saat ia meninggal, jiwanya memperoleh kebahagiaan. Selain itu, Pythagoras dikenal pula sebagai ahli matematika. Yang kelima yaitu Leukippos tinggal di kota Miletus. Data tentang kehidupannya tidak banyak dikenal orang. Ia dianggap sebagai orang pertama yang mengemukakan tentang atom. Pendapatnya ini kemudian dikembangkan oleh Democritus. Oleh karena itu, apabila kita membahas teori atom, kedua orang inilah yang dianggap memiliki sumbangan awal terhadap teori tersebut. Leukippos yang diperkirakan melakukan kegiatannya di antara tahun 450 sampai 420 sebelum Masehi mengemukakan pandangannya bahwa segala sesuatu yang ada itu terdiri atas atom-atom dan ruang kosong yang jumlahnya tidak terhingga. Sebuah benda berbeda dengan benda lainnya karena terbentuk susunan, posisi, dan tumbukan antar atomnya. Dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.